Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prurayuda dari Prodi Teknik Elektro semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan sistem telekomunikasi. Latar belakangnya, sistem telekomunikasi global yang berkembang pesat saat ini telah membawa masyarakat menuju ke dunia teknologi komunikasi dan informasi. Sarana komunikasi yang berupa telepon tetap, telepon seluler, dan internet yang bersifat multimedia telah menjadi topik pembicaraan saat ini. Masyarakat mulai sadar akan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih, terutama proses komunikasi dua arah atau bahkan komunikasi multi arah untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang kejadian atau berita yang terjadi di seluruh dunia. Telekomunikasi dua arah langsung yang semula hanya berupa audio saja kini telah berkembang menjadi audio sekaligus video atau telekonferensi, dan video streaming internet menjadi contoh dari generasi terbaru. Sistem telekomunikasi global termasuk di Indonesia sebagai sarana telekomunikasi, penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi untuk kegiatan bisnis maupun kegiatan sehari-hari sudah merupakan kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Sejarah telekomunikasi. Komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama, communico, communication yang berarti membuat sama, make to common. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lain. Telekomunikasi pada masa permulaan. 1. Kentongan adalah alat komunikasi tradisional yang sampai sekarang masih banyak digunakan. Suara khas yang dihasilkan kentongan membuat alat ini mudah dikenali sebagai sinyal atau tanda untuk mengumpulkan orang. Zaman dahulu, masyarakat Indonesia menggunakan kentongan untuk alat komunikasi sebagai pertanda jika ada kejadian berbahaya seperti maling, gempa bumi, atau orang yang meninggal dunia. Salah satu isyarat nada kentongan yang paling populer adalah ketika Anda mendengar ketukan tempo pelan, berarti menandakan kondisi aman. Sementara jika terdengar suara kentongan dengan tempo cepat, maka menjadi pertanda bahaya datang. Teropong kaleng. Meski identik dengan mainan anak-anak, tetapi teropong kaleng bisa juga digunakan sebagai alat untuk menunjang komunikasi sederhana. Cara kerja teropong kaleng juga sangat sederhana, yakni menggunakan kaleng sebagai isolator suara dan tali memanjang sebagai perambat suara yang menghubungkan dua orang. Syarat utama agar teropong kaleng ini bisa bekerja adalah dengan menegangkan tali agar tidak sampai kendur atau longgar. Yang ketiga, asap. Alat komunikasi tradisional yang biasa digunakan adalah asap. Biasanya asap menjadi pilihan ketika seseorang tersesat di hutan. Selain itu, di era nenek moyang, kepulan asap umumnya juga digunakan sebagai sinyal peringatan jika ada pasukan musuh yang mendekati kawasan tempat tinggal. Yang keempat, burung merpati. Terdapat beberapa jenis hewan liar yang bisa dilatih sebagai pembawa pesan, namun secara spesifik burung merpati kerap jadi pilihan. Hewan ini memiliki reputasi tinggi terkait ketepatan jika bicara soal komunikasi jarak jauh. Tertarik untuk mencoba? Anda bisa menggunakan sepasang merpati untuk mengirimkan pesan dengan cara menuliskan surat di sebuah kertas, kemudian diikatkan ke bagian kaki dan tubuh agar tidak terlepas. Berdasarkan catatan sejarah, jenis komunikasi ini cukup populer di era kerajaan, di mana raja sering kali menyebarkan berita atau titah ke seluruh penjuru negeri tanpa harus khawatir adanya miskomunika. Yang lima, lonceng. Lonceng adalah sebuah benda terbuat dari logam yang bisa menghasilkan suara, sama seperti kentongan. Lonceng juga menjadi alat komunikasi tradisional yang bisa membuat para pendengarnya paham akan suatu kejadian dan apa saja yang harus dilakukan.
Dahulu kala lonceng digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengumpulkan orang, mengingatkan waktu ibadah, hingga menjadi sinyal bahaya. Selanjutnya telekomunikasi elektrik. 1. Telegram elektrik komersial pertama dibangun pada 9 April 1839 di Inggris oleh Sir Charles Wheatstone dan Sir William Fothergill Cooke. Beroperasi dengan jangkauan 21 km di The Great Western Railway 24 Mei 1844. Samuel Morse bernama Alfred Nuffield berhasil membangun suatu telegram yang bisa merekam pesan ke dalam gulungan kertas. Yang kedua, wireless telegraph. Jaringan kabel dianggap lambat dan mahal dalam pembangunannya sehingga memunculkan suatu gagasan mengenai wireless, yaitu jaringan tanpa kabel. Sebenarnya usaha ini sudah dimulai sejak tahun 1832 ketika James Lindsay mendemonstrasikan wireless telegraph di hadapan mahasiswanya, dan pada tahun 1854 dia berhasil mengirimkan pesan dari Dundee ke Winshaven yang berjarak sekitar 3 km dengan air sebagai media transmisinya. Yang ketiga, radio. Guglielmo Marconi, seorang insinyur listrik Italia, mengembangkan suatu sistem telegrafi tanpa kabel yang dikenal sebagai radio. Makna penemuan barunya secara dramatis dilukiskan di tahun 1909 saat kapal SS Republik tenggelam ke dalam dasar laut. Berita radio amat membantu, semua penumpang bisa diselamatkan kecuali 6 orang. Yang keempat, televisi. Pada 25 Maret 1925 di London, John Lloyd Bridge asal Skotlandia berhasil mengirimkan pesan berupa gambar sislut bergerak. Pada Oktober 1925, Bridge berhasil mengirimkan gambar bergerak sebenarnya atau lebih dikenal sebagai televisi menggunakan Nipkow disk sehingga dikenal dengan televisi mekanik. Selanjutnya Bridge berhasil membangun televisi berwarna dengan cathode ray tube. Yang kelima, handphone. Seiring perkembangan zaman, telepon yang dulunya menggunakan kabel kini sudah bersifat wireless atau nirkabel. Saat ini telepon genggam atau ponsel menggunakan sinyal yang dipancarkan oleh tower transmisi dan satelit komunikasi. Alhasil, perangkat ini menjadi mesin komunikasi modern yang sangat fleksibel. Kehadiran smartphone juga banyak merubah kebiasaan komunikasi masyarakat. Menariknya, kita sudah bisa menggunakan smartphone untuk mengakomodir berbagai kebutuhan, mulai dari bermain, belajar, komunikasi, hingga memperlancar urusan pekerjaan. Telekomunikasi komunikasi jarak jauh dapat dibedakan menjadi 3, yaitu komunikasi satu arah, simplex. Dalam komunikasi satu arah, pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama, contoh pagar, televisi, dan radio. 2. Komunikasi dua arah atau duplex. Dalam komunikasi dua arah, pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama, contoh telepon dan fax. Ketiga, komunikasi semi dua arah atau half duplex. Dalam komunikasi semi dua arah, pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan, contohnya fax dan chat room. Komponen pendukung saat berkomunikasi. Agar bisa melakukan komunikasi, ada beberapa komponen untuk mendukung, yaitu informasi merupakan data yang dikirim atau diterima seperti suara, gambar, file, dan tulisan. Pengirim merubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim. Media transmisi, alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim kepada penerima. Karena dalam jarak jauh, maka sinyal pengirim diubah bagi atau dimodulasi agar dapat terkirim jarak jauh. Penerima menerima sinyal listrik dan merubah ke dalam informasi yang bisa dipahami oleh manusia sesuai dengan yang dikirimkan.
Kesimpulan, telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Komponen pendukung komunikasi adalah informasi, pengirim, media transmisi, dan penerima. Contoh alat telekomunikasi adalah fax, telegram, satelit, komunikasi, radio, televisi, telepon. Yang keempat, komunikasi berbasis web atau milis, grup berita, bincang-bincang, situs komunitas atau jaringan sosial, Facebook, Friendster, Twitter, MySpace, Blogger, vlog.com, forum berbasis web, jurnal berbasis web, permainan komputer, internet, video internet, foto dan semi gambar atau wiki. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang lengkap, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.